Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi e-commerce yang berhubungan dengan pet shop. Jadi aplikasi ini terdiri dari beberapa akses, yaitu admin, pet shop itu sendiri, sama pelanggan. Nah, yang kalian lihat di sini adalah halaman dari pelanggan itu sendiri, di mana pada halaman ini terdiri beberapa fitur, yaitu home, profil, is pet shop, galeri, saran, dan login. Nah, aplikasi e-commerce ini juga digabungkan dengan aplikasi GIS. Jadi aplikasi ini bisa mencari titik koordinat atau titik lokasi di mana pet shop yang ada di kota kalian. Oke, jadi mulai aja. Jadi di sini ada fitur profil yang bisa diakses. Ini bisa diakses di aplikasi pengunjung. Di sini juga ada GIS pet shop. Jadi bisa melihat informasi titik lokasi yang ada di kota masing-masing. Di sini juga ada galeri, ada saran, dan ada login. Jadi untuk GIS pet shop ini sendiri, ini harus didaftarkan melalui user yang harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi misalnya kita login. Kita login, di sini ada pendaftaran untuk pelanggan, gitu kan. Ini nanti bisa mendapatkan username dan password ketika mengisi form pendaftaran. Kita kasih contoh aja di sini form pendaftaran seperti apa. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, email, username dan password. Dimana username dan password ini dipakai untuk login pada saat mengakses halaman login. Oke, ini adalah fitur utama dari aplikasi ini, yaitu tadi GIS sama melakukan pembelanjaan barang-barang pet shop ya. Di sini juga karena e-commerce. Terus lanjut aja kita ke menu admin ya, untuk menginputkan data-data yang perlu diinputkan. Caranya kita tinggal klik aja di URL-nya adalah admin. Di sini kita masukin admin. Di sini admin. Kita langsung login saja. Oke. Nah, di sini ada halaman loginnya, di mana terdiri beberapa fitur juga, yaitu fitur master data terdiri dari data admin, data pet shop, produk, galeri, pelanggan, profil, kategori, dan saran. Jadi untuk menginputkan data admin, kalian tinggal klik data admin saja. Terus di sini ada tombol tambah, kalian bisa menginputkan data admin sesuai selera kalian. Terus di sini juga ada data pet shop. Data pet shop ini sendiri untuk menginputkan toko-toko atau pet shop itu sendiri. Caranya mungkin seperti ini, tambah. Terus di sini nama pet shopnya, misalnya Kiki Pet Shop. Alamatnya di sini Kota Sampit. Nomor teleponnya kita bisa tes dulu di sini. Deskripsinya bisa dibuat bebas ya, jual aneka ragam perlengkapan hewan dan makanan. Ini sampel ya, itu bisa ditambah sendiri. Di sini nama pemiliknya misalnya lat. Ini titik koordinat ya, ada lat sama RNG. Jadi ibaratnya untuk mendapatkan titik koordinat dari maps-nya itu kita perlu menginputkan namanya lat dan RNG. Untuk mendapatkan titik koordinat itu bisa kalian buka di aplikasi Google Map. Tinggal cari alamat yang diinginkan. Di situ bisa kalian dapatkan titik koordinat yang kedua ini. Di sini kita bebas saja dulu ya, kita isi sembarang dulu misalnya. Terus jam bukanya juga bisa kita setting di sini dari jam 10, ada PM dan AM. Ini contoh ya, kita tes. Nah, di sini ada foto dari toko pet shopnya itu sendiri. Jadi mungkin kita ambil contoh gambar di sini yang bisa kita ambil contohnya aja. Dan di sini username. Misalnya berarti apa ya, Kiki ya, Kiki Pet Shop, passwordnya juga Kiki. Nah, username dan password ini dipakai untuk
login sebagai pemilik pet shop itu sendiri. Kita simpan. Oke, sudah kita simpan. Oke, jadi di sini kita perlu melengkapi data lainnya juga, misalnya data produk. Data produk ini juga bisa diinputkan melalui admin. Jadi di sini kita pilih dulu kategori pet shop di mana ingin diinputkan, bisa melalui admin juga. Terus di sini nama produknya, merek, kategori, satuan, harga beli, harga jual, foto produknya, keterangan yang lengkap, sama berat barang. Terus di sini klik simpan saja. Terus di sini juga ada data galeri. Data galeri ini akan tampil di halaman pengunjung ya. Jadi berbagai macam foto-foto di sini bisa diinputkan. Terus di sini juga ada data pelanggan. Data pelanggan ini didapat bisa dari admin langsung, bisa juga didapat atau terisi berdasarkan siapa saja pelanggan yang mendaftar di halaman pelanggan. Terus di sini ada profil, ini profil dari aplikasinya ya, aplikasi pet shop itu sendiri. Terus di sini ada kategori yang dijual ya, kategori misalnya di sini ada makanan kucing, susu kucing, mainan kucing, atau snack kucing. Kalau misalnya kurang bisa ditambah melalui form atau misalnya button tambah yang ada di sini. Oke, di sini juga ada laporan data admin, pet shop, dan data pelanggan. Oke, lanjut kita lakukan dulu untuk masuk ke menu selanjutnya. Kita coba untuk transaksi. Kalau ingin transaksi kita pastikan dulu ada satu produk yang sudah diinputkan. Kita cek dulu produknya tadi sudah ada atau enggak. Jadi kalau tidak ada transaksi itu tidak bisa diakses nanti untuk produknya. Kita cek di sini, data sini. Oh ya, tadi belum ada data produk ya yang diinput ya. Login sebagai pemilik misalnya. Terus login sebagai pemilik di sini kita kiki ya tadi ya. Kita sudah mendaftar pet shop tadi, kita pakai username-nya untuk login. Ini ada kesalahan di bagian passwordnya, kita cek. Oke, kalau misalnya di sini lupa password, kalian tinggal masuk ke admin aja ya. Admin, kita input data produknya lewat data admin tadi. Sini admin, sini ada admin. Oke, kita inputkan satu contoh untuk produknya ya. Kita klik produk. Baru nanti kita nambah produk. Di sini sudah ada ya, sudah ada. Kita cek lagi apakah sudah benar apa tidak. Oke, kita edit aja satu. Kita edit berdasarkan oke, kita edit ya. Kita tambah harga produknya muncul. Kita misalnya Kiki Pet Shop, di sini misalnya apa ya namanya, makanan Whiskas ya, Whiskas biasanya mereknya di sini Whiskas. Kategori ini termasuk dalam kategori makanan kucing, jumlahnya ada 19, misalnya harga belinya 10.000, harga jualnya itu 15.000. Kita pilih foto produknya, misalnya ini ya, kita pilih keterangannya di sini, kita kosongin aja, keterangan satu, kita simpan. Oke. Sudah itu nanti kita langsung masuk ke halaman pengunjung.
untuk melakukan pemesanan. Kita masuk ke halaman pengunjung. Di sini kita enter aja. Oke, untuk masuk ke halaman pemesanannya itu kalian tinggal klik di bagian This Pet Shop ini. Sudah kalian klik, maka nanti akan muncul seperti Google Map ya. Jadi aplikasi ini juga butuh yang namanya koneksi internet untuk menampilkan mapnya tadi ya. Mapnya tadi kita koneksikan dulu ke internet. Karena kalau misalnya koneksinya tidak ada, maka mapnya tadi tidak akan muncul ya. Atau misalnya karena mapnya tidak muncul, itu bisa jadi ada kesalahan penginputan pada data pet shopnya. Oke, sudah ini kita restart aja. Oke, kita tunggu. Kalau koneksi internet dia mungkin ada delay sedikit ya. Nah, di sini muncul satu titik koordinat misalnya ya. Di sini titik koordinat tadi kan kita hanya simulasi aja, jadi tidak nampil peta di sini karena titik koordinatnya tidak tahu arahnya kemana. Jadi kita klik di sini deskripsi pet shopnya. Di sini juga ada keterangan pet shopnya, mulai dari alamat, pemiliknya, jam buka sama jam tutupnya. Kita klik deskripsinya. Oke, di sini juga ada produk-produknya. Jadi toko yang ini memiliki produk tertentu. Misalnya di sini ada Whiskas yang sudah kita inputkan tadi. Kalau misalnya produknya banyak, maka di sini akan muncul semua produk yang telah diinputkan. Misalnya kita melakukan pembelian produk Whiskas ini, contohnya kita proses. Oke, masih loading ya. Oke, kita langsung beli aja. Stoknya ada 19 dan harganya sesuai yang kita inputkan tadi 15.000. Oke, ada belum login. Nah, di sini kalau misalnya kita belum login, maka dia akan mengarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Jadi di sini misalnya siapa tadi ya, Sultan. Di sini ada login. Kita bisa cek database-nya di sini. Posisi tadi. Kita cek nama database-nya. Untuk yang Sultan Fauzi, untuk login pelanggannya tadi siapa? Di sini Fauzi pakai Z ya. Di sini kita Fauzi teks login. Oke, udah berhasil login. Jadi kita masuk ke Pet Shop-nya lagi. Nah, ini kita klik masuk ke deskripsi. Sudah masuk ke deskripsi, baru kita langsung melakukan pembelian barang ya, pembelian produknya. Terus di sini kita masukin jumlah berapa yang ingin dibeli. Satu, kalau misalnya satu 15.000, kalau dua 30.000, ini akan secara otomatis. Terus di sini kita kosongkan aja, terus kita proses beli. Maka di sini akan muncul keterangannya ya, mulai dari wilayah, rancang belanja kalau bisa dibilang, misalnya JNE. Terus di sini kita pilih ke 5 misalnya. Ini bisa diisi berdasarkan lokasi masing-masing.
Di sini ada alamat lengkapnya Jambi. Ini otomatis dari pendaftaran pelanggan sebelumnya. Langsung aja kita proses. Di sini kita proses pengirimannya dari kertas. Kita proses. Setelah kita proses, maka muncul ke upload bukti pembayaran. Kita perlu upload sesuai dengan nominal yang telah tercantum. Jadi kita pilih nama banknya di sini BCA. Foto bukti transfernya kita perlu masukkan juga. Sudah itu kita kirim. Oke, berarti sudah berhasil ya untuk mengupload pemesanan satu ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman petshop ya, halaman petshop itu sendiri untuk mengkonfirmasi pesanan tadi. Jadi di sini untuk konfirmasi kita butuh yang namanya username dan password untuk masuk ke halaman pelanggan. Kita pause sebentar ya. Oke, lanjut lagi ke halaman menu petshopnya sendiri. Karena tadi ada yang namanya pemesanan ya, ini sama aja dengan yang ada di admin tadi. Di sini kita bisa melihat data pemesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Oke, kita cek. 1 Juli atas nama Fauzi. Di sini ada statusnya menunggu konfirmasi. Kita bisa melihat pemesanannya di sini ya. Pemesanannya atas nama pelanggannya Fauzi segala macam. Ini mungkin kita langsung selesaikan saja karena mungkin sudah dilihat ada pemesanan masuk. Kita update untuk menyelesaikan orderannya. Kita klik OK. Jadi mungkin begitu untuk alur dari program yang ini. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi saya saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.